눈 속을 뚫고 나가 검은 그림자 싸움 털어나가 강철 같은 각오 손끝에 전율 번쩍이는 날카로운 불빛 적을 향한 눈빛 번개처럼 빨라 무릎 위로 뛰어 높이 솟아올라 멈추지 않는 심장 싸움의 함성 용기 안에 불꽃 칼날 같은 집중 포기란 없어 난 끝까지 간다 무릎 위로 뛰어 높이 솟아올라 멈추지 않는 심장 싸움의 함성 용기 안에 불꽃 칼날 같은 집중 포기란 없어 난 끝까지 간다 전투의 시작 무적의 전사 적기적을 무너뜨려 강철의 의지 보여하는 맹수 물러설 곳 없다 이 전장은 내것 갈기마다 울려 퍼져 Pada episode sebelumnya, Gamin dan kelompok belajarnya berhasil mengalahkan Sanho beserta gengnya dalam upaya menemukan barang bukti berupa pisau yang dapat menyelamatkan Sung Chol dari tuduhan pembunuhan. Pertarungan melawan Sanho tidaklah mudah, dan hanya Gamin yang mampu menjadi lawan sepadan baginya. Dengan teknik rahasia yang diajarkan oleh pamannya, Gamin akhirnya berhasil mengalahkan Sanho dengan satu pukulan telak. Setelah melalui berbagai rintangan, Sung Chol akhirnya dibebaskan dari segala tuduhan, sementara pelaku sebenarnya ditangkap oleh polisi dengan bantuan Sung Won dan Gamin. Keadaan pun mulai kembali normal, dan mereka pun menghadapi ujian tengah semester. Hasil yang mereka peroleh cukup mengejutkan, seluruh anggota kelompok belajar berhasil mencapai target yang diharapkan oleh wali kelas mereka, Han Qiang, yakni naik 10 peringkat dalam peringkat akademik sekolah. Dengan pencapaian tersebut, Han Qiang menagih janji dari salah satu guru untuk mengeluarkan rekomendasi agar Han Wool dapat diproses di komite disiplin. Tidak dapat mengingkari janji yang telah dibuat, guru tersebut akhirnya menyetujui dan menerbitkan surat rekomendasi tersebut. Tak lama kemudian, surat rekomendasi untuk pemeriksaan Han Wool oleh komite disiplin mulai terpampang di papan pengumuman sekolah. Pengumuman ini mengejutkan banyak siswa, mengingat Han Wool adalah pemimpin geng yang paling ditakuti di sekolah. Keputusan ini pun menandai awal dari perubahan besar di lingkungan sekolah. Sementara itu, Sung Chol, yang sebelumnya selalu berada di bawah bayang-bayang Han Wool, kini mulai menunjukkan keberaniannya. Saat Han Wool hendak memasuki sekolah dengan mobil pengantar, Sung Chol dengan tegas memerintahnya untuk mengikuti aturan sekolah, yakni berjalan kaki dari gerbang sekolah seperti siswa lainnya. Keberanian Sung Chol ini menunjukkan perubahan besar dalam dinamika hubungan mereka. Pada episode terakhir ini, pemirsa diperlihatkan momen ketika Gon Yop yang sedang dalam perjalanan tiba-tiba terhenti setelah melihat berita larut malam yang menayangkan bentrokan yang terjadi di pusat pelatihan YB. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa Gamin dan kelompoknya terlibat dalam perkelahian melawan Sanho. Mengetahui bahwa insiden ini telah tersebar luas di masyarakat, Gon Yop tak dapat menyembunyikan kekhawatirannya terhadap situasi yang semakin memburuk. Kebenaran tentang Gon Yop akhirnya mulai terungkap. Selama ini, ia dikenal sebagai murid pindahan dari luar negeri, tetapi hanya sedikit yang mengetahui alasan sebenarnya di balik kepindahannya ke sekolah teknik Yuseong. Kenyataannya, Gon Yop adalah putra dari mendiang Bu Jonghua, seorang guru yang pernah mengajar di sekolah ini sebelum ia tewas terbunuh di sebuah gang. Namun, meskipun tragedi itu sudah lama berlalu, pelaku pembunuhannya hingga kini masih belum ditemukan. Kejadian tersebut menjadi alasan utama bagi Gon Yop untuk kembali ke Korea dan masuk ke sekolah teknik Yuseong. Ia ingin mencari tahu siapa dalang di balik kematian ibunya. Sejak awal kedatangannya, sikap Gon Yop terhadap Han Qiang, salah satu guru di sekolah itu, selalu menarik perhatian. Ia sering muncul di dekat Han Qiang, seakan-akan berusaha melindunginya dari sesuatu yang tak terlihat. Tak butuh waktu lama bagi orang-orang di sekitarnya untuk menyadari bahwa Gon Yop mengetahui hubungan antara Han Qiang dan ibunya. Bagi Gon Yop, Han Qiang bukan sekadar guru biasa, melainkan sahabat dekat ibunya semasa hidup. Namun, peristiwa yang terjadi baru-baru ini telah menarik perhatian media, menyebabkan berita tentang bentrokan di sekolah itu menjadi viral. Sekolah teknik Yuseong pun mendadak menjadi pusat perhatian. Para reporter dari berbagai stasiun berita berdatangan, membawa serta kamera dan mikrofon untuk meliput peristiwa yang sedang berlangsung.
Mereka berkerumun di depan gerbang sekolah, mendesak masuk, dan melemparkan pertanyaan-pertanyaan tajam kepada siapapun yang bisa mereka temui. Di antara kerumunan siswa yang tak bisa menghindari sorotan media, Sehun dan Lee Jo-on menjadi sasaran utama. Wartawan terus-menerus membombardir mereka dengan pertanyaan tentang insiden tersebut, menuntut jawaban atas sesuatu yang bahkan mereka sendiri masih belum pahami sepenuhnya. Wajah mereka tampak tegang, dan ketidaknyamanan mereka semakin jelas di bawah tekanan pertanyaan yang datang tanpa henti. Sementara di luar sekolah terjadi kekacauan akibat serbuan media, suasana di dalam gedung sekolah jauh lebih mencekam. Aula utama yang biasanya menjadi tempat berlalu lalang kini berubah menjadi arena perkelahian yang penuh amarah. Ketegangan yang telah lama terpendam akhirnya meledak tanpa kendali. Suara benturan keras menggema di seluruh ruangan, diiringi teriakan marah yang memanaskan suasana. Siswa-siswa terlibat dalam baku hantam brutal, tinju beradu, benda-benda beterbangan, dan perasaan benci yang selama ini tertahan kini lepas kendali. Di sudut lain sekolah, basecamp kelompok belajar Gamin juga diliputi ketegangan yang berbeda. Han Wo-ol, yang selama ini dikenal dengan pembawaannya yang dingin dan perhitungannya yang tajam, melontarkan pernyataan yang membuat suasana semakin mencekam. Dengan nada tanpa emosi, ia menyatakan bahwa berita, sekalipun palsu, bisa menjadi kebenaran jika dibiarkan terus berkembang. Baginya, sekolah teknik Yuseong adalah tempat yang tak akan pernah berubah, tidak peduli seberapa keras seseorang mencoba memperbaikinya. Kata-kata Han Wo-ol menggema di antara mereka yang mendengarnya, menciptakan suasana tegang di dalam ruangan. Gamin, yang sejak awal selalu menentang cara berpikir Han Wo-ol, mengepalkan tangannya, amarah yang terpendam di matanya semakin jelas terlihat. Sementara itu, Hewon tampak gelisah. Tidak seperti Gamin, ia ragu-ragu, seakan berada di ambang ketakutan yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Kekacauan ini belum berakhir. Ini hanyalah permulaan dari sesuatu yang lebih besar yang akan terjadi di sekolah teknik Yuseong. Namun, Han Wo-ol hanya menanggapi kemarahan yang menggelegak di sekitar mereka dengan sebuah senyuman tipis, nyaris seperti ejekan. Matanya yang tajam memandang Gamin dan kelompoknya seolah mereka hanyalah gangguan kecil yang tak layak diperhitungkan. Tidak ada ketakutan dalam sorot matanya, hanya keyakinan mutlak bahwa kelompoknya tak akan pernah gentar menghadapi siapapun, termasuk kelompok belajar Gamin. Malam itu, suasana di sekolah teknik Yuseong semakin mencekam. Minwan dan geng Yeon Baek akhirnya bergerak. Mereka bukan sekadar kelompok biasa, nama mereka telah lama dikenal di sekolah sebagai sosok yang berbahaya, orang-orang yang lebih suka menyelesaikan masalah dengan kekerasan daripada dengan kata-kata, menyusup melalui lorong-lorong sekolah yang sudah sepi. Malam itu, mereka datang dengan satu niat, menghancurkan Han Kieng. Sang wali kelas telah menjadi penghalang bagi mereka, seseorang yang terlalu banyak ikut campur dalam urusan sekolah dan tidak tahu kapan harus mundur. Baginya, sekolah adalah tempat yang bisa diperbaiki, tetapi bagi mereka, sekolah ini sudah seperti rumah bagi kekuasaan mereka, dan mereka tak akan membiarkan siapapun mengubahnya. Namun, Minwan dan kelompoknya tidak menyadari bahwa mereka tidak sendiri. Gamin dan kelompoknya telah menunggu, sepenuhnya siap untuk menghadapi ancaman ini. Mereka tahu sejak awal bahwa langkah Han Wo-ol tak akan berhenti hanya dengan satu pukulan atau satu keputusan komite disiplin. Sion, yang sudah menduga akan ada pergerakan dari kelompok Han Wo-ol, segera mengambil tindakan. Ia memang bukan petarung terbaik, tetapi otaknya lebih tajam daripada siapapun di kelompoknya. Ia bisa melihat pola, membaca situasi, dan merancang strategi bahkan di saat yang paling genting. Berdiri di hadapan Minwan, Sion tidak menunjukkan ketakutan sedikitpun. Minwan, yang dikenal sebagai tangan kanan Han Wo-ol, tidak mudah dihadapi. Ia bukan hanya sekadar petarung yang kuat, tetapi juga seseorang yang selalu membawa senjata andalannya, senjata yang telah berkali-kali digunakan untuk membuat lawannya tak berdaya. Di sisi lain lorong, pertikaian pun akhirnya pecah. Pergerakan cepat dan suara pukulan menggema di dalam gedung yang gelap. Sung Chul, yang kini telah berani berdiri melawan Han Wo-ol, ikut bertarung di sisi Gamin, meskipun ia tampak mulai kewalahan menghadapi kelompok Han Wo-ol yang jumlahnya lebih banyak. Jiwoo, yang berusaha memberikan bantuan, justru harus menerima serangan balik yang keras. Sebelum sempat menghindar, ia tersandung sebuah kursi dan jatuh dengan keras ke lantai, suaranya bergema di tengah perkelahian yang semakin memanas, situasi semakin tak terkendali. Ini adalah pertarungan yang akan menentukan siapa yang benar-benar berhak menguasai sekolah teknik Yuseong. Di
Persaingan yang selama ini hanya berupa ketegangan tersembunyi antara Gamin dan Hanwoo kini tak bisa lagi ditahan. Seperti dua api yang bertemu dalam kobaran yang lebih besar, saat ketegangan mencapai puncaknya, satu pukulan keras akhirnya menghantam kaca jendela besar di belakang mereka. Hening sejenak melingkupi pertarungan, tetapi hanya sesaat, karena mereka kembali saling menyerang tanpa ragu. Namun, apakah malam ini akan menjadi akhir bagi salah satu dari mereka? Ataukah ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar? Dan di balik semua itu, satu fakta yang lebih menyakitkan tetap menghantui mereka. Cerita ini hanya tersisa 2 episode lagi. Apakah semuanya akan menemukan penyelesaian yang layak? Atau justru meninggalkan kita dalam misteri yang menggantung?